Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini teman-teman kita bakal belajar ngitung pivot point ya. Jadi aplikasinya itu namanya Camarilla Pivot Point. Kalian bisa download di Play Store atau App Store. Nah, cara ngitung pivot pointnya, misalnya kita mau ngitung pivot point SAUUSD. Nah, di sini ada SAUUSD, ada low, ada high, dan ini adalah close-nya nih yang di belakang. Nah, cara ngitung pivot pointnya, kita masuk ke Camarilla Pivot Point dulu. Kita masuk ke Camarilla Pivot Point. Nah, di sini ada high, ada low, dan ada close. Nah, kita tulis high-nya dulu. High-nya tadi berapa di SAUUSD? High-nya sekitar 193741. 1937.41. Nah, terus low-nya 1929.84. 1929.84. Nah, terus close-nya 193591. 193591. Nah, kita kalkulat aja nih. Nah, untuk perhitungan pivot point ini harusnya kita ngitungnya itu pas market tutup. Jadi kalau market belum tutup itu close-nya itu masih bergerak kayak gini teman-teman. Tuh, masih bergerak. Nah, jadi kalau mau ngitung pivot point itu pas market tutup aja, sekitar jam 5 kalau nggak salah. Iya, jam 5. Nah, untuk perhitungan pivot point ini itu bisa acuan buat kita entry teman-teman. Jadi buat acuan TP kita kayak TP1, TP2, TP3 nih. Terus di sini sudah disediain ada stop loss buat ngambil sell, ngambil buy-nya. Nah, misalnya kita mau ngambil buy nih. Ngambil buy nih. Buy-nya 193383 kan. Nah, terus TP1-nya itu 193660. Nah, nanti kita masuk ke MT4-nya. MT4 kita buka chart SAUUSD. Nah, terus di sini teman-teman kalian boleh tekan yang ini. Kalau nggak tekan kalau nggak mau itu tekan layar aja sekali, terus cari gambar yang itu teman-teman kayak gini. Nah, nanti ketemu gambar yang ini, terus kita tekan. Nah, di sini kita pakai yang ini teman-teman, trend line. Nah, bisa ditambahkan juga di sini. Terus kita pakai yang garis datar nih, garis datar. Nah, kita pakai garis datar, tekan garis datar. Nah, habis tekan garis datar kan kita klik aja di layarnya nih kayak gini. Nah, terus balik lagi ke situ tadi. Nah, di garis datar ini kita ubah tadi itu nilai pivotnya. Nah, kita tekan aja, tekan terus nilai pivotnya tadi berapa tuh nilai pivotnya yang TP1. TP1 tadi ini teman-teman. 193660, 193660. 1936.60. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, ini bisa diatur sesuka kalian berapa pixel. Kalau saya pakai 3 pixel, terus warnanya hijau. Soalnya kita ini buat buy. Terus namanya ganti aja sih, namanya TP1 buy. TP1. Bentar teman-teman. TP1 buy. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, kalau udah gitu kalian bisa lihat di chart. Tuh, ini udah jadi TP1 buy-nya nih kayak gini buat acuan entry kita. Terus misalnya kita mau ngambil sell. Kita masuk tadi ke pivotnya. TP1 sell itu 193522 gitu. 193522 kita masuk buat ini, terus dibuatin 19. Nah, yang ini tadi 1935 berapa tadi? 193522. Nah, terus misal ini kan buat sel nih, kita ganti warnanya jadi warna merah kayak gini.
Udah gitu ganti aja TP1 sell. TP1 sell. Terus, nah udah kayak gitu. Nih, ini kelihatan nih kayak gitu. Tuh. Nah, jadi pas market nyentuh di 1937, nah baru kita entry sell. Nah, misalnya pas market nyentuh 1933 baru kita entry buy. Gitu. Jadi TP-nya itu di sini, teman-teman. Jadi kalian bisa catat seperti yang tadi gambarkan, buat garis horizontal lagi, ganti ke TP2, TP3, terus di sini ada stop loss juga nih. Stop loss misalnya kita mau pasang stop loss buat acuan buy kita. Nah, stop lossnya 193175. Kita buat garis datar lagi kayak tadi. Nih, stop lossnya tadi 193175, teman-teman. Nih, 193175. Kita masuk ke yang tadi. Nih, 193175. 193175 ya. 193175. Itu garis stop. Terserah kita mau kasih warna apa, misalnya warna hitam nih. Ini tulis aja stop loss buy. Stop loss buy. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, nanti muncul kayak gini. Itu misalnya kalau kita lagi posisi buy. Nah, itu dia teman-teman. Balik lagi ke pivot point-nya. Jadi ketika market udah nyentuh ke 1933, nah itu kita bisa buy dan TP di 1936. Terus stop loss-nya 1931. Gitu teman-teman. Terus ketika market nyentuh ke 1937, itu kita bisa entry sell. Terus TP1 itu di 1935, TP2 1934. Terus kita pasang stop loss di 1940. Gitu teman-teman. Jadi buat nih ada di atas lagi nih H1, H2 level. Ini level-levelnya nih. Nah, terus kalau kita di H1 mending kita entry di 1936 nih. Kayak gitu teman-teman. Price-nya 1936. Terus stop loss di 1940. Gitu. Kalau kalian mau acuan di sini. Tapi kalau mau ikutin pivot point-nya mending yang di sini aja teman-teman. Nah, mending yang di sini. Ini udah jelas. Sampai sini mungkin paham cara penggunaan pivot point. Nah, jadi nanti tampilannya kayak gini. Jadi kalau misalnya udah nyentuh ke ini, ke 1937. Nah, misalnya udah nyentuh ke ini 1933. Nah, kita langsung entry buy aja di 1933. Nah, misalnya 1933 kan ada di sini teman-teman. Berarti nanti kita entry di sini 1933. Terus TP-nya di 193660 yang ini 193660. Yang udah tadi kita buatin TP nih, yang ini nih 193660. Nah, mungkin sampai sini udah paham ya teman-teman cara penggunaan pivot point-nya. Di video selanjutnya saya bakal ajarin cara membaca fundamental USD versus emas. Jadi kalau USD nilainya positif, nah otomatis emas bakal ada penurunan. Nanti saya bakal ajarin di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching.